Mentari sore menyelinap perlahan di balik perbukitan, memercikan semburat oranye yang hangat ke langit barat. Asap knalpot camper van milik Farhan mengepul pelan saat ia melintasi jalanan sempit yang membelah hutan tua di pinggiran Jawa Tengah. Musik instrumen ambient mengalun lembut dari speaker mobil, mengiringi kesunyian yang mengambang di antara pepohonan yang mulai meranggas. Farhan, seorang pria berusia 32 tahun, berkacamata dengan brewok tipis, duduk tenang di balik kemudi. Ia bekerja sebagai editor video freelance, rutinitasnya kerap mengikat di depan laptop selama berjam-jam. Maka dari itu, setiap akhir pekan ia menyempatkan diri melepas penat, menyatu dengan alam, camping sendirian, dan merekam kisah perjalanannya untuk konten YouTube bertema Van Live Spiritual Journey, gabungan petualangan dan perenungan. Hari itu, ia berniat menuju sebuah kawasan yang baru pertama kali ia datangi, Bukit Sagara Wening, lokasi terpencil yang tak banyak diketahui orang. Konon, tempat itu pernah digunakan sebagai lokasi bertapa para leluhur pada zaman dahulu. Tapi ia tertarik bukan karena kisah mistiknya, melainkan karena ketenangannya. Menurut warga sekitar yang ia temui saat mengisi bensin, tempat itu sepi, tanpa sinyal, dan jauh dari keramaian. Tempat yang sempurna untuk menemukan kedamaian, pikir Farhan. Namun sang petugas SPBU sempat berkata lirih sebelum ia berangkat, "Mas, kalau ke sana, jangan lupa salat maghrib di jalan. Dan kalau bisa, jangan niat aneh-aneh. Itu tempat keramat, Mas." Farhan hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa dengan peringatan semacam itu. Hampir setiap lokasi terpencil yang ia datangi selalu dibumbui kisah mistis. Sekitar pukul 17.45, Farhan memarkir camper van-nya di bibir hutan pinus yang jalannya sudah tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Ia turun, mengenakan jaket gunung hitam dan headlamp. Langit mulai gelap. Cahaya jingga telah berubah menjadi abu keunguan. Ia menunaikan salat maghrib terlebih dahulu di dalam mobil dengan sajadah kecil. Meski hanya sendiri di tengah sunyi, ia tetap menjaga adab, menutup aurat, wudu dengan air galon, dan membaca doa usai salat dengan khusyuk. Ya Allah, lindungilah aku dari mara bahaya, dari gangguan makhluk yang tampak maupun tak tampak. Jangan jadikan aku hamba yang lalai. Ia mengemas barang secukupnya, kamera DSLR, tripod, logistik ringan, serta Al-Quran saku yang selalu ia bawa. Ia menyalakan GoPro di dada untuk merekam perjalanannya secara point of view. Perlahan, ia berjalan kaki menelusuri setapak yang menanjak, berlumut dan licin, menuju spot camping yang direkomendasikan Google Maps dan beberapa sesepuh warga. Sekitar 1,2 km dari tempat mobil diparkir. Sambil berjalan, ia berbicara pada kamera. Kita lagi menuju Bukit Sagara Wening. Menurut info dari warga, tempat ini sangat sepi dan, katanya angker. Tapi, ya, selama kita nggak niat buruk, insya Allah aman. Saya niatnya ingin zikir di alam terbuka. Menenangkan jiwa, bukan mencari yang aneh-aneh. Namun entah mengapa, sejak melangkahkan kaki ke jalan setapak, suasana terasa berbeda. Angin tak berhembus, tetapi daun-daun kering bergoyang pelan seperti berbisik. Bau tanah basah tercampur dengan aroma bunga melati samar-samar, padahal tak ada tanaman bunga di sekitar sana. Setelah sekitar 40 menit berjalan, Farhan tiba di puncak kecil yang datar, cukup untuk mendirikan satu tenda. Pemandangannya luar biasa. Lembah hijau terbentang di bawah, diselimuti kabut tipis. Matahari telah tenggelam sempurna, dan hanya cahaya bulan sabit yang menggantung redup di langit. Ia mendirikan tenda dengan tenang, mengatur sleeping bag, menyalakan lentera LED kecil, lalu mulai merekam suasana sekeliling. Tak lupa ia menunaikan salat Isya, lalu duduk di luar tenda sembari menyeduh kopi dengan kompor portabel. Udara mulai dingin. Jam menunjukkan pukul 20.23. Dalam diamnya, Farhan membuka mushaf kecil dan membaca surah Al-Baqarah ayat 15. Suaranya tenang, terputus-putus karena kedinginan. Namun saat sampai pada ayat kedua, Za'alikal kitaabu la raiba fih. Tiba-tiba suara serupa bisikan terdengar di balik semak. Farhan menghentikan bacaannya. Ia menoleh. Tak ada apa-apa. Tapi bulu kuduknya mulai berdiri. Angin, mungkin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan kamera dan menyapukan senter ke sekitar semak-semak. Namun di rekaman kamera, samar-samar terlihat siluet putih berdiri jauh di antara pepohonan. Tegak, tapi tanpa wujud jelas. Farhan menatapnya tanpa berkedip. Jantungnya berdetak kencang.
Ia beristighfar pelan, lalu dengan refleks membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Seketika, siluet itu lenyap. Malam itu, ia tak bisa tidur dengan tenang. Dari dalam tenda, ia mendengar langkah kaki memutari area camping. Kadang terdengar suara tawa kecil, namun lirih, seperti perempuan dewasa yang menahan geli. Anehnya, suara itu hanya terdengar ketika ia berhenti membaca zikir. Setiap kali ia kembali melafalkan zikir dan doa perlindungan, suara itu menghilang perlahan. Jam 1 dini hari, ia tak tahan dan membuka tenda. Tapi yang ia temukan di luar justru lebih menyeramkan. Di depan tendanya, ada sesajen sederhana, bunga 7 rupa, kemenyan yang masih mengepul, dan sebuah boneka kecil dari jerami yang ditusuk jarum. Ia terpaku. Tubuhnya gemetar. Tak mungkin ada manusia lain yang naik ke atas bukit dalam gelap, tanpa suara, dan meninggalkan benda itu hanya dalam hitungan menit. Farhan kembali ke dalam tenda, menutup rapat semua bukaan. Ia menggenggam Al-Quran kecilnya erat-erat, lalu bersujud dan berdoa lama dalam tangis. Ya Allah, aku hanya ingin mencari ketenangan MU, bukan kemarahan MU. Jika ada yang salah dari niatku, tunjukkan aku jalan pulang. Dalam sunyi dan ketakutan, ia akhirnya tertidur dalam kondisi setengah sadar, antara mimpi dan nyata. Namun ia tak tahu, apa yang menantinya di hari berikutnya jauh lebih mengerikan. Pukul 3.12 WIB. Langit di atas bukit Sagara Wening masih pekat. Awan-awan menggantung berat, menutup sinar bulan. Tenda milik Farhan sunyi, namun jiwanya tidak. Di dalam mimpinya, ia seperti melihat sosok perempuan berjubah putih, tanpa wajah. Perempuan itu berdiri di sisi tenda sambil menunjuk-nunjuk tanah di sekitar. Suaranya lirih, seperti merintih, namun tak bisa dimengerti. Farhan terbangun dengan keringat dingin mengucur dari pelipis. Nafasnya berat. Dadanya sesak. Allahu Akbar, mimpi apaan tadi? Ia menyalakan headlamp, meraih mushaf kecil dan membaca surah Al-Falaq dan An-Naas. Ia sadar, ada sesuatu yang tak beres sejak ia mendirikan tenda. Tiba-tiba, dari luar tenda terdengar suara duk, duk, duk. Seolah seseorang berjalan keliling di luar tenda, namun langkahnya tak biasa, berat, menyeret, dan berulang. Farhan diam, gemetar. Ia menahan napas dan tak bergerak sedikit pun. Kemudian suara itu berhenti. Lalu terdengar bisikan dari arah belakang tenda. Farhan, kenapa kamu ke sini? Suara itu sangat dekat, tapi seolah dari balik dimensi lain. Bukan suara manusia biasa. Suara itu seperti terpantul-pantul di telinga, berat, panjang, menyeramkan. Pagi harinya, setelah salat subuh, Farhan memutuskan berkemas. Tapi saat ia mengangkat terpal yang menjadi atap tambahan tenda, ia menemukan sebuah lembaran kain putih yang dililit tali hitam dan ditusuk jarum emas kecil. Di dalamnya ada sejumput rambut dan potongan kuku. Farhan kaget. Tangannya gemetar. Ia langsung membungkus benda itu dengan plastik, berniat membuangnya jauh-jauh. Tapi saat ia meletakkan benda itu di dalam kantong plastik dan menaruhnya di luar, kantong itu terbakar sendiri, tanpa api, tanpa suara. Seketika, kain dan isinya berubah jadi abu. Farhan panik. Ia menangis. Kepalanya pusing. Ia langsung menggelar sajadah dan sujud syukur, membaca seluruh ayat perlindungan yang ia hafal, ayat kursi, Al-Falaq, An-Naas, dan akhir surah Al-Baqarah. Aku datang hanya untuk mencari ketenangan, bukan untuk melanggar batas MU ya Allah. Sesaat sebelum turun dari bukit, Farhan bertemu dengan seorang kakek tua yang tiba-tiba berdiri di jalur setapak, mengenakan sarung lusuh dan ikat kepala batik. Farhan terkejut, karena tak ada tanda-tanda suara langkah kaki, dan ia yakin tak ada siapapun malam tadi. Kakek itu berkata pelan. Tempat ini bukan untuk ditiduri manusia, apalagi yang hanya numpang tenang. Banyak yang dulu datang ke sini, lalu pulang bawa lebih dari yang dia harapkan. Ada yang pulang dengan rezeki, tapi bukan dari jalan yang halal. Ada yang pulang dengan penyakit, karena menolak janji. Farhan terdiam. Kamu, semalam ditawari, lanjut si kakek. Tapi kamu menolak lewat doa. Maka kamu selamat. Tapi tidak semua yang datang seberuntung kamu. Sebelum Farhan bisa bertanya, kakek itu sudah berjalan menjauh. Dalam hitungan detik,
Sosoknya lenyap di balik pohon pinus. Farhan mencoba mengejar, tapi tak ada siapa-siapa. Setelah turun gunung, Farhan kembali ke camper van-nya. Tapi saat memutar kamera GoPro untuk melihat rekaman malam sebelumnya, ada satu bagian yang tidak pernah ia ingat merekamnya. Dalam video itu, terekam sosok Farhan tengah berdiri di luar tenda sekitar pukul 2.30 dini hari. Matanya kosong. Ia berjalan pelan ke tepi bukit sambil membawa mushaf Al-Quran, lalu meletakkannya di tanah, dan berbisik pelan dalam bahasa yang bukan Arab dan bukan Indonesia. Namun Farhan yakin, ia tidak pernah keluar tenda malam itu. Farhan mulai sadar bahwa apa yang ia alami bukan hanya gangguan alam atau perasaan takut. Ini adalah bentuk ujian spiritual. Ada sesuatu, atau seseorang, yang mencoba berinteraksi dengannya. Entah itu dari dunia jin, pesugihan, atau kekuatan hitam lain yang mendiami tempat itu. Farhan pulang dengan tubuh utuh. Tapi jiwanya tak lagi sama. Sejak malam itu, ia sering mengalami mimpi yang sama, mendengar suara perempuan memanggil dari balik cermin, dan bau melati selalu muncul ketika azan maghrib berkumandang. Ia tahu, ini belum selesai. Hari keempat setelah perjalanan dari Bukit Sagara Wening, langit Jakarta mendung seperti biasa. Farhan duduk termenung di sofa ruang tamunya, menatap layar laptop yang memutar ulang voltage rekaman kameranya. Namun sejak malam itu, ia tak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, mimpi perempuan tanpa wajah kembali menghantuinya. Namun kali ini berbeda. Malam sebelumnya, perempuan dalam mimpinya itu berbisik keras ke telinga kanan Farhan. Kamu sudah dilihat. Kamu sudah dipilih. Jangan menolak panggilan. Ia terbangun dengan leher sakit, seperti tercekik. Saat bercermin di kamar mandi, ia melihat bekas seperti tangan hitam menempel di lehernya. Panjang dan tak proporsional. Ia mencoba mencuci bekas itu, namun tidak hilang. Hanya setelah ia membaca ayat kursi, pelan-pelan tanda itu memudar. Tapi rasa dingin menjalar hingga ke tulang belakangnya. Pukul 2 malam, rumahnya yang semula tenang mulai memperlihatkan keanehan. Lampu kamar sering berkedip sendiri. Suara keran air terbuka terdengar dari dapur, padahal Farhan yakin sudah menutup semua. Yang paling mengganggu, setiap waktu azan maghrib, muncul bau melati sangat kuat dari dalam lemari bajunya. Pada malam ketujuh, saat Farhan salat tahajud, saat sujud terakhir, ia mendengar tawa lirih, suara perempuan, sama seperti di bukit. Padahal ia tinggal sendirian. Setelah salat, ia mengambil mushaf dan mulai membaca surah Al-Baqarah ayat 102. Namun saat sampai pada kalimat, Wa ema'ahum bidarina bihimin ahadin ila abaidznilaah. Dan mereka tidak akan bisa mencelakakan siapapun dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah. Listrik tiba-tiba padam. Dari kaca jendela, ia melihat bayangan wanita berjubah putih berdiri di luar pagar, menghadap rumahnya. Tak bergerak. Hanya berdiri. Paginya, Farhan mencari pertolongan ke seorang ustaz yang ahli dalam ruqyah syariah, Ustaz Rahman, seorang alim sepuh di kawasan Depok. Setelah mendengar cerita Farhan, sang ustaz hanya mengangguk. Kamu telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Tapi kamu tidak datang dengan niat maksiat. Kamu datang dengan hati yang bersih, jadi Allah masih menjaga. Ruqyah dilakukan di ruang tamu rumah Farhan. Ustaz Rahman membaca ayat-ayat ruqyah seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah 102, Al-Araf 117-122, Yunus 81-82, dan Taha 69. Ketika sampai pada ayat dari surah Yunus, Inna Allaha sayubtiluh. Sesungguhnya Allah akan membatalkannya. Farhan mulai menggigil. Tubuhnya berkeringat dingin. Matanya berat, dan dari mulutnya keluar dahak hitam pekat, disertai bau anyir darah. Lalu, ia mulai menangis tanpa kendali. Ustaz Rahman kemudian berkata, di dalam tubuhmu ada serpihan buhul. Seseorang pernah mencoba menanam susu pengikat spiritual. Tapi karena kamu banyak berzikir, susu itu tidak sempurna masuk. Setelah sesi ruqyah, Farhan dan Ustaz memeriksa seluruh rumah. Saat membuka lemari baju di kamar tidur, mereka mencium bau melati yang sangat menyengat. Di sela-sela tumpukan baju, mereka menemukan benda misterius, kain kafan kecil berisi rambut, potongan kuku, bunga kenanga, dan foto Farhan saat tidur. Farhan terbelalak. Foto itu tidak pernah ia ambil.
Ia tidak pernah tidur dengan kamera menyala. Apalagi dalam posisi itu. Ustaz Rahman langsung membungkus benda itu dan membakarnya sambil membaca ayat suci. Saat api menyambar, terdengar suara jeritan nyaring seperti perempuan dari luar rumah. Tapi ketika mereka membuka pintu, tidak ada siapapun. Hanya udara dingin dan aroma dupa samar. Setelah ruqyah, rumah Farhan mulai tenang. Tapi dalam hatinya, ia tahu, gangguan ini tidak murni dari jin liar. Ini adalah pesugihan, kiriman, atau kontrak gaib yang tertinggal jejaknya padanya. Bisa jadi seseorang memang sengaja menggunakannya sebagai medium. Farhan memutuskan untuk tidak lagi camping sembarangan. Ia mengganti kontennya menjadi dakwah spiritual di alam, menggabungkan zikir dan refleksi keislaman dalam setiap video. Bukan lagi petualangan fisik, tapi perjalanan jiwa. Namun satu malam, saat ia sedang mengedit video untuk YouTube, laptopnya restart sendiri. Dan di layar pembuka, muncul satu kalimat dalam huruf Arab kuno yang tak bisa ia hapus. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak sendiri. Hari-hari pasca ruqyah berlangsung lebih tenang. Namun Farhan tak bisa melupakan kalimat ganjil yang muncul di laptopnya malam itu. Kamu tidak sendiri, dalam bahasa Arab. Ia menelusuri file sistem, folder tersembunyi, bahkan mencoba mendeteksi malware. Namun tidak ada penjelasan logis. Kalimat itu bukan hasil virus komputer. Itu seperti ditanam secara gaib. Ia kembali menemui Ustaz Rahman, kali ini membawa laptopnya. Ustaz hanya menatap layar itu, lalu berkata lirih. Gangguan ini berasal dari ikatan yang belum putus. Bukan dari tempat kamu camping, tapi dari darahmu sendiri. Farhan menatap sang Ustaz tak mengerti. Kamu harus mulai bertanya pada keluargamu, terutama orang yang dulu pernah dekat dengan dunia hitam. Petang itu, Farhan pulang ke rumah ibunya di daerah Sukabumi. Rumah sederhana, namun penuh kenangan masa kecil. Setelah makan malam, ia duduk di teras bersama sang ibu, seorang wanita paruh baya, berjilbab, dengan wajah lembut namun tampak menyimpan sesuatu. Dengan hati-hati, Farhan membuka pembicaraan. Bu, waktu aku camping minggu lalu, banyak kejadian aneh. Aku diruqyah. Tapi Ustaz bilang, ini bukan karena tempat angker, tapi karena ada ikatan dari keluarga, dari darah. Wajah sang ibu langsung berubah pucat. Ia diam cukup lama sebelum akhirnya berbisik, seolah takut didengar udara malam. Kamu masih ingat almarhum kakekmu, Pak Darta? Farhan mengangguk. Kakeknya meninggal saat ia masih kecil. Dulu, sebelum beliau pensiun dari perkebunan, beliau pernah ikut pesugihan. Farhan terkejut. Tangannya mencengkeram gelas teh di hadapannya. Kakekmu dulu bukan hanya petani biasa, Han? Ia punya kekuatan gaib. Tapi itu bukan karomah. Itu dari perjanjian dengan makhluk lain. Jin penunggu pohon warutua di belakang rumah lama kita. Ternyata, sebelum wafat, sang kakek sempat melakukan perjanjian darah, bahwa keturunannya akan dirawat oleh jin penjaga itu, diberi keberuntungan, tapi juga dijadikan medium kelanjutan perjanjian. Sang ibu melanjutkan, dengan suara bergetar. Makanya waktu kamu lahir, kamu sering demam malam, rewel, dan ketakutan tanpa sebab. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, kamu tertawa sendiri dalam tidur. Dulu aku kira itu gangguan biasa. Air mata menetes di pipi wanita itu. Tapi sekarang aku sadar, mungkin warisan kakekmu belum sepenuhnya putus. Farhan mendadak teringat satu hal. Rumah masa kecilnya dulu, yang sekarang sudah kosong, sering membuatnya mimpi buruk, meski sudah lama tak ditinggali. Dan yang lebih aneh, tenda camping yang ia pakai di Bukit Sagara adalah tenda lama peninggalan kakeknya, yang baru ia temukan kembali di gudang rumah ibunya bulan lalu. Apakah benda itu yang jadi medium penyambung? Ia teringat ucapan Ustaz Rahman. Jin tidak sembarangan memilih. Mereka mengikuti darah, benda yang pernah disentuh, dan niat yang tak disadari. Malam Jumat berikutnya, Farhan bersama Ustaz Rahman dan beberapa santri mendatangi rumah lama di pinggir kebun kopi yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Pintu rumah sudah rapuh. Dinding kayu ditumbuhi lumut. Tapi begitu mereka masuk ke dalam, udara langsung berubah dingin dan bau anyir darah menyeruak tanpa alasan. Ustaz meminta Farhan untuk memimpin doa. Dengan suara lirih, ia membaca surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 255, ayat kursi, hingga akhir surah. Tiba-tiba,
Terdengar suara jeritan panjang dari loteng rumah. Mereka naik ke atas. Dan di loteng itu, mereka menemukan kotak kayu tua berlapis kain kafan. Di dalamnya ada sebuah jimat dari tulang ayam, foto Farhan waktu bayi, dan sebuah surat perjanjian ditulis dalam aksara Jawa kuno, dengan tanda tangan Darta. Ustaz segera membaca ruqyah pembatal ikatan dan membakar semua benda itu. Namun saat api menyala, semua pintu rumah terbanting tertutup dengan keras, dan dinding kayu bergetar hebat seperti gempa. Dalam kekacauan itu, Farhan sujud, menangis dalam doa. Ya Allah, hamba tak tahu, tapi hamba mohon, putuskan semua ikatan leluhur yang mengikat jiwaku. Bersihkan darahku hanya untuk MU. Setelah ritual pembatalan selesai, rumah lama itu terasa ringan. Seperti tak lagi dihuni. Farhan mulai bermimpi tenang. Bayangan perempuan tanpa wajah tak lagi muncul. Namun bekas-bekasnya masih ada. Suara kecil di malam hari, rasa dingin sesekali, dan firasat bahwa ada satu ikatan terakhir yang belum terputus. Sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang bukan berasal dari kakeknya, tapi dari seseorang yang masih hidup. 3 hari setelah pemutusan ikatan gaib dari warisan kakeknya, Farhan kembali merasa lega. Ia kembali membuat konten Islami di YouTube, banyak merenung, bahkan mulai ikut kajian rutin dan belajar tafsir Al-Quran. Namun satu malam, saat tertidur selepas salat tahajud, mimpi itu kembali. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak melihat sosok perempuan tanpa wajah. Ia melihat wajah seseorang, jelas dan nyata, yang berdiri di balik api unggun, mengenakan batik coklat tua dan sarung. Wajah yang ia kenal. Wajah yang pernah dekat dengannya sejak kecil. Pak Ujang. Tetangganya dulu di Sukabumi. Pensiunan mantri, sekaligus sahabat kakeknya semasa muda. Orang yang dulu dianggap sebagai paman angkat olehnya, karena kerap memberinya hadiah dan ikut membiayai sekolahnya diam-diam. Pagi itu, Farhan langsung menemui ibunya. Bu, Pak Ujang masih sering ke sini? Ibunya terlihat gelisah, menunduk, lalu menjawab pelan. Dia sering datang, terutama malam Jumat. Kadang kasih uang untuk ngaji, kadang bawa bunga kenanga buat ditaruh di kamar kamu waktu kecil. Farhan tercekat. Ia ingat, dulu setiap habis sakit, Pak Ujang selalu membacakan mantra Jawa dan mengelus kepala Farhan sambil berkata, "Kamu cucu istimewa. Kelak kamu yang mewarisi." Farhan tak pernah mengerti maksudnya. Tapi sekarang semuanya terasa masuk akal. Kakeknya sudah meninggal, dan Pak Ujanglah yang melanjutkan ikatan pesugihan itu secara diam-diam dengan menjadikan Farhan sebagai tumbal hidup untuk menjaga aliran rezeki dan kekuatan batin yang ia pelihara. Farhan, dengan ditemani Ustaz Rahman dan 2 saksi dari masjid setempat, mendatangi rumah Pak Ujang sore itu. Rumah besar dengan arsitektur lama, penuh ornamen Jawa klasik dan bunga-bunga aneh yang tergantung di pintu. Pak Ujang, kini berusia sekitar 70-an, menyambut mereka dengan tatapan tenang. Farhan duduk di depannya, lalu tanpa basa-basi bertanya. "Pak, kenapa dari kecil saya dibacakan mantra? Kenapa setiap malam Jumat saya mimpi buruk? Dan kenapa nama saya tercantum di perjanjian pesugihan kakek?" Pak Ujang tidak menjawab langsung. Ia menatap Farhan lama, lalu menghela napas berat. "Karena kamu yang dipilih. Sejak kamu bayi, aku sudah tahu darahmu kuat. Kakekmu sudah sepakat agar keturunannya tidak jatuh miskin. Tapi harus ada penjaga. Kamu itu bukan sekadar cucu Darta, kamu penerus warisannya." Farhan berdiri. Marah, sedih, dan takut bercampur jadi satu. "Saya tidak butuh warisan gaib. Saya ingin hidup hanya dengan ridha Allah. Bukan rezeki dari perjanjian jin." Ustaz Rahman melangkah maju, mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang. Saat ayat Al-Araf dibacakan, "Inna rabbakumullahu ladzi halakas samawati wal ard." Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pak Ujang gemetar. Bola matanya memerah. Bibirnya bergerak-gerak sendiri seperti melafal mantra. Seketika, ia berteriak keras. "Farhan, kalau kamu memutus ini, semua akan hancur. Aku akan kehilangan kekuatanku." Ustaz Rahman menggelar ruqyah terakhir malam itu, memutus ikatan antara Farhan dan Pak Ujang dengan membakar benda pusaka yang ditemukan di bawah tempat tidur Pak Ujang,
sebuah botol kecil berisi darah kering dan potongan rambut Farhan. Farhan duduk bersila, membaca surah Al-Baqarah bersama-sama. Keringatnya mengucur deras, tubuhnya gemetar hebat. Tapi ia terus melantunkan ayat-ayat suci, memohon perlindungan. Saat botol pusaka dibakar, suara gemuruh mengguncang rumah itu. Lampu padam. Cermin retak. Angin dingin berputar dalam ruangan. Namun tiba-tiba semuanya tenang. Dan ketika mereka membuka mata, Pak Ujang pingsan di lantai. Pak Ujang dibawa ke rumah sakit. Kondisinya lemah. Tak lama kemudian, ia mengalami stroke ringan dan kehilangan kemampuan bicara. Farhan menjenguknya. Dalam hatinya, ada luka. Tapi ia memilih memaafkan, meski ia tahu, tidak semua luka bisa sembuh dalam waktu singkat. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Farhan menulis buku berjudul Mewarisi yang Tak Kasat Mata, Kisah Nyata, Iman, dan Perang Gaib. Ia rutin membuat konten YouTube berisi kisah nyata spiritual, bahaya pesugihan, dan pentingnya memperkuat keimanan. Dalam salah satu videonya, ia berkata, "Rezeki dari Allah tak perlu perjanjian dengan jin. Tak perlu tumbal. Yang perlu hanya iman, sabar, dan usaha yang halal. Jangan pernah wariskan dosa karena takut miskin. Wariskanlah takwa, agar anakmu kaya dalam iman." Farhan tidak lagi diganggu oleh suara, mimpi, atau bayangan. Tapi ia tahu, dunia tak kasat mata tetap ada. Dan yang bisa membentengi manusia hanyalah satu. Tauhid.